Luar angkasa itu sangat luas. Di dalamnya ada banyak hal menakjubkan. Salah satunya adalah galaksi. Galaksi adalah kumpulan bintang, gas, dan debu yang sangat besar. Bayangkan ada miliaran, bahkan triliunan bintang yang disatukan oleh gravitasi. Galaksi kita sendiri, Bima Sakti, adalah pemandangan yang luar biasa. Tapi tahukah kamu kalau galaksi kita punya teman? Dua galaksi yang lebih kecil yang disebut awan Magellan besar dan awan Magellan kecil menghiasi sudut alam semesta kita. Mereka tersebut penari kosmik di dalam walls gravitasi dengan Bima Sakti. Galaksi-galaksi ini yang bisa dilihat dengan mata telanjang memikat para astronom selama berabad-abad. Awan Magellan besar atau disebut juga LMC adalah galaksi kerdil. Ukurannya jauh lebih kecil daripada Bima Sakti kita. Tapi jangan salah, meskipun kerdil, LMC tetaplah pemandangan yang mengesankan. LMC berisi miliaran bintang, nebula dan gugus bintang. Lalu ada awan Magellan kecil atau SMC. Ukurannya lebih kecil lagi dari LMC. Tapi tetap saja, SMC adalah harta karun bagi para astronom. SMC juga memiliki banyak sekali bintang dan nebula. Baik LMC maupun SMC diklasifikasikan sebagai galaksi tak beraturan. Artinya mereka tidak memiliki lengan spiral atau bentuk elips seperti galaksi lainnya. Ingin melihat keajaiban langit ini? Kamu harus pergi ke belahan bumi selatan. LMC dan SMC paling baik dilihat dari selatan Khatulistiwa. Mereka tampak seperti bercak redup dan seperti awan di langit malam. Bayangkan sebuah lantai dansa di langit. LMC seperti pasangan waltz yang anggun terletak di konstelasi Dorado dan Mensa. SMC yang sedikit lebih jauh berputar di konstelasi Tucana. Mereka dapat dilihat dengan mata telanjang pada malam yang cerah, jauh dari lampu kota. Tempat lahir bintang dan tarian kosmik, pentingnya awan Magellan. Di alam semesta yang luas ini, awan-awan ini memainkan peran yang sangat penting dalam memahami asal-usul dan evolusi bintang serta galaksi. Awan Magellan besar dan awan Magellan kecil bukan hanya cahaya cantik di langit. Mereka adalah saksi bisu dari proses-proses kosmik yang telah berlangsung selama miliaran tahun. Kedua awan ini adalah galaksi satelit dari Bima Sakti dan mereka menawarkan jendela unik ke dalam sejarah galaksi kita sendiri. Mereka adalah laboratorium yang sangat berharga bagi para astronom. Dengan menggunakan teleskop canggih dan teknologi observasi modern, para ilmuwan dapat mempelajari berbagai fenomena astrofisika yang terjadi di dalam awan Magellan. Ini termasuk pembentukan bintang, evolusi galaksi, dan interaksi gravitasi antara galaksi. Galaksi-galaksi ini relatif dekat dengan kita secara kosmik. Jarak mereka yang lebih pendek dibandingkan dengan galaksi lain, memungkinkan kita untuk mengamati detail-detail yang tidak mungkin terlihat di tempat lain. Ini memberikan kesempatan langka untuk mempelajari proses-proses yang membentuk alam semesta kita. Kedekatan ini memungkinkan para astronom untuk mempelajari pembentukan bintang dan evolusi galaksi secara detail. Dengan mempelajari awan Magellan, kita dapat memahami lebih baik bagaimana bintang-bintang terbentuk, berkembang, dan akhirnya mati. Ini juga membantu kita memahami bagaimana galaksi-galaksi berinteraksi dan berevolusi seiring waktu. Awan Magellan besar, khususnya, adalah rumah bagi nebula Tarantula. Nebula ini adalah salah satu daerah pembentuk bintang paling aktif yang kita tahui. Di dalamnya, bintang-bintang baru terus-menerus lahir dari awan gas dan debu yang padat. Ini adalah salah satu daerah pembentuk bintang paling aktif di lingkungan galaksi kita. Aktivitas ini memberikan wawasan penting tentang bagaimana bintang-bintang terbentuk dan berkembang. Dengan mempelajari daerah ini, para astronom dapat mengungkap rahasia proses pembentukan bintang yang masih banyak misteri. Dengan mengamati tempat lahir bintang ini, para astronom dapat mempelajari proses yang melahirkan bintang. Mereka dapat melihat bagaimana awan gas dan debu runtuh di bawah gravitasi mereka sendiri untuk membentuk bintang-bintang baru. Ini adalah proses yang sangat kompleks dan menarik, yang masih banyak yang belum kita pahami sepenuhnya. Interaksi gravitasi antara awan Magellan besar, awan Magellan kecil, dan Bima Sakti juga memberikan wawasan tentang dinamika galaksi. Interaksi ini dapat menyebabkan distorsi dan perubahan dalam struktur galaksi, yang pada gilirannya mempengaruhi pembentukan bintang dan evolusi galaksi. Dengan mempelajari interaksi ini, kita dapat memahami lebih baik bagaimana galaksi-galaksi berinteraksi dan berevolusi dalam skala kosmik. Mengungkap sang raksasa fakta tentang awan Magellan.
Mari kita bicara angka. Awan Magellan besar berjarak sekitar 163.000 tahun cahaya dari bumi. Artinya, cahaya yang kita lihat hari ini dari awan Magellan besar meninggalkan galaksi itu 163.000 tahun yang lalu. Awan Magellan kecil sedikit lebih jauh, sekitar 200.000 tahun cahaya. Awan Magellan besar memiliki lebar sekitar 14.000 tahun cahaya. Diperkirakan awan Magellan besar berisi 30 miliar bintang. Awan Magellan kecil dengan ukuran yang lebih kecil membentang sekitar 7.000 an cahaya dan merupakan rumah miliar bintang. Kisah dua galaksi membandingkan awan Magellan besar dan awan Magellan kecil. Kedua galaksi ini, meskipun berada di wilayah yang sama di langit malam kita, memiliki karakteristik yang sangat berbeda dan menarik untuk dipelajari. Meskipun keduanya diklasifikasikan sebagai galaksi tak beraturan, awan Magellan besar dan awan Magellan kecil memiliki ciri khas masing-masing. Galaksi tak beraturan adalah galaksi yang tidak memiliki bentuk simetris, seperti spiral atau elips, dan ini membuat mereka unik dalam cara mereka berkembang dan berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Awan Magellan besar, yang lebih besar dan lebih masif, memiliki struktur yang lebih jelas. Dengan diameter sekitar 14.000 tahun cahaya, galaksi ini menampilkan banyak fitur menarik yang dapat diamati dengan teleskop modern. Bahkan, awan Magellan besar memiliki struktur berbentuk batang di pusatnya, mengisyaratkan struktur spiral di masa lalu. Ini menunjukkan bahwa galaksi ini mungkin pernah menjadi galaksi spiral sebelum mengalami interaksi gravitasi yang mengubah bentuknya menjadi tak beraturan. Di sisi lain, awan Magellan kecil lebih menyebar dan bentuknya lebih tidak beraturan. Dengan diameter sekitar 7.000 tahun cahaya, galaksi ini lebih kecil dan kurang terstruktur dibandingkan saudaranya yang lebih besar. Awan Magellan kecil juga kurang kaya akan unsur kimia dibandingkan awan Magellan besar. Artinya, bintang-bintangnya mengandung lebih sedikit unsur berat. Unsur-unsur berat ini, seperti karbon, oksigen, dan besi, sangat penting dalam pembentukan planet dan kehidupan seperti yang kita kenal. Hal ini menunjukkan bahwa awan Magellan kecil telah mengalami lebih sedikit pembentukan bintang sepanjang sejarahnya. Pembentukan bintang adalah proses di mana awan gas dan debu runtuh untuk membentuk bintang baru. Dan ini adalah indikator penting dari aktivitas galaksi. Interaksi antara awan Magellan besar dan kecil juga memainkan peran penting dalam evolusi mereka. Kedua galaksi ini telah berinteraksi secara gravitasi selama miliaran tahun, menyebabkan perubahan bentuk dan struktur yang kita lihat hari ini. Di masa depan, interaksi ini mungkin akan terus berlanjut, bahkan mungkin mengarah pada penggabungan kedua galaksi ini menjadi satu entitas yang lebih besar. Studi tentang awan Magellan besar dan kecil memberikan wawasan berharga tentang dinamika galaksi dan evolusi kosmik. Dengan menggunakan teleskop canggih dan teknologi modern, para astronom terus mempelajari kedua galaksi ini untuk mengungkap lebih banyak rahasia tentang alam semesta kita. Penelitian ini tidak hanya membantu kita memahami awan Magellan besar dan kecil, tetapi juga memberikan petunjuk tentang bagaimana galaksi lain di alam semesta mungkin berevolusi. Jadi, saat Anda melihat ke langit malam dan melihat awan Magellan besar dan kecil, ingatlah bahwa Anda sedang menyaksikan dua galaksi yang penuh dengan sejarah dan misteri, masing-masing dengan cerita uniknya sendiri. Gema alam semesta awal, mengapa mempelajari awan Magellan itu penting? Awan Magellan besar dan awan Magellan kecil lebih dari sekadar tetangga langit. Mereka adalah dua galaksi satelit yang mengorbit Bima Sakti kita. Dan meskipun mereka tampak kecil dan jauh, mereka menyimpan rahasia besar tentang alam semesta. Mereka adalah jendela menuju alam semesta awal. Dengan mempelajari mereka, kita dapat melihat kembali ke masa ketika galaksi-galaksi pertama kali terbentuk. Ini seperti memiliki mesin waktu kosmik yang memungkinkan kita untuk memahami bagaimana segala sesuatu dimulai. Galaksi-galaksi ini secara kimiawi kurang berkembang dibandingkan Bima Sakti kita. Artinya, mereka memiliki komposisi yang lebih sederhana, mirip dengan galaksi-galaksi yang ada di alam semesta awal. Ini memberikan kita gambaran tentang bagaimana galaksi kita sendiri mungkin telah terlihat miliaran tahun yang lalu. Artinya, komposisi mereka mirip dengan galaksi-galaksi yang ada di alam semesta awal.
Dengan mempelajari komposisi kimia mereka, kita dapat memahami proses-proses yang terjadi di alam semesta awal dan bagaimana elemen-elemen berat terbentuk dan tersebar di seluruh kosmos. Dengan mempelajari awan Magellan besar dan awan Magellan kecil, para astronom dapat memperoleh wawasan tentang kondisi dan proses yang membentuk alam semesta miliaran tahun yang lalu. Mereka menggunakan teleskop canggih dan teknologi terbaru untuk mengamati dan menganalisis data dari galaksi-galaksi ini. Sahabat kosmik ini, dengan tempat lahir bintang dan tarian gravitasinya, memegang kunci untuk memahami asal-usul galaksi kita sendiri. Interaksi gravitasi antara awan Magellan dan Bima Sakti kita juga memberikan wawasan tentang dinamika galaksi dan bagaimana mereka berinteraksi satu sama lain. Mereka mengingatkan kita bahwa alam semesta adalah tempat yang luas dan terus berkembang, penuh dengan keajaiban yang menunggu untuk ditemukan. Setiap penemuan baru dari awan Magellan membawa kita lebih dekat ke pemahaman yang lebih dalam tentang tempat kita di alam semesta dan sejarah panjang yang membentuknya. Dengan terus mempelajari mereka, kita tidak hanya belajar tentang masa lalu, tetapi juga mengenai yang terus kembali terus.